Assalamualaikum. Jangan bosan melihat wajah saya di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin sekali berbagi tentang pentingnya struktur kelas dalam pembelajaran jarak jauh. Ya mungkin banyak yang berpikir pembelajaran online masih butuhkah struktur kelas, atau mungkin berpikirnya cuma struktur kelas yang ya cukup ketua kelas, kemudian wakil ya, tapi tidak ada yang lain. Mungkin sebagian teman-teman guru berpendapat seperti itu. Tapi justru semakin banyak kita mempunyai agent-agent yang membantu dalam pembelajaran, jadi justru semakin memudahkan kita dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Gitu. Pengalaman saya butuh banyak mata di kelas saya yang membantu saya mengawasi mereka saat pembelajaran digital, saat berbahasa di ininya masing-masing gitu. Nanti saya akan jelaskan apa saja mungkin struktur kelas yang diperlukan dalam pembelajaran, dan juga mungkin bagaimana caranya mereka menjalankan tugasnya. Dan tentunya Bapak Ibu harus tahu, anak-anak tuh senang banget kalau diminta atau dipercaya untuk membantu Bapak Ibu gurunya, walaupun dari jarak jauh atau secara virtual. Jadi ya kenapa tidak kita coba melatih anak-anak berorganisasi meskipun lewat virtual. Oke, yuk kita bahas satu-satu tugas dan fungsi seksi itu, dan tentunya anak-anak juga harus tahu tugas-tugasnya dari anggota seksi tersebut. Oke, mari kita mulai dari poin-poin untuk struktur kelas. Yang pertama tentunya adalah ketua kelas dan wakil ketua kelas, kemudian sekretaris dan juga bendahara. Nah, kemudian di bawah itu mungkin perlu juga nih ada seksi pendidikan atau seksi edukasi, kemudian ada seksi keamanan ya maksud saya, kemudian ada seksi keagamaan, ada seksi dokumentasi, kemudian juga ada seksi kebersihan ya. Dan mungkin Bapak Ibu mau menambahkan seksi lain, silahkan, yang penting yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, lalu apa fungsinya? Mari kita akan lihat perbandingan antara tugas seksi-seksi tersebut saat pembelajaran online maupun saat offline. Ketua kelas pada saat pembelajaran offline bersama dengan wakil ketua kelas tentunya berfungsi untuk membantu Bapak Ibu walasnya mengkomunikasikan semua informasi yang didapat dari sekolah, seperti misalnya pengumpulan tugas, kemudian juga membuat struktur pada anggota itu. Biasanya sudah kepilih ketua kelasnya, kemudian ketua kelasnya menyusun anggota-anggotanya, kemudian memimpin rapat di dalam kelas, kemudian menjadi asisten dalam pemberian tugas-tugas kepada murid-muridnya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam pembelajaran online, ketua kelas bisa Bapak dan Ibu minta untuk menjadi host pada Zoom atau pada Google Meet-nya ya. Kemudian juga untuk wakilnya bisa menjadi co-host. Jadi Bapak dan Ibu guru memberikan kesempatan mereka untuk mempelajari digital lebih dalam lagi, dan mereka akan senang sekali karena mereka merasa, oh aku adalah the leader of the meeting. Karena dengan menjadi host dia menjadi leader of the meeting. Nah, kemudian juga informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada teman-temannya, baik itu secara melalui WAG, WhatsApp group, atau melalui grup, atau melalui individual message dengan pesan individual. Juga Bapak dan Ibu bisa cukup SMS atau men-texting ketua kelasnya atau wakilnya, sehingga informasi itu kemudian akan di-broadcast oleh ketua kelasnya. Nah, bagaimana dengan sekretaris? Fungsi sekretaris masih sama, masih mencatat, menjadi notulen dalam setiap meeting. Biasanya walas ada meeting mungkin sebulan 2 kali gitu dengan anak-anaknya, dengan anak-anak muridnya. Nah, sekretaris nanti fungsinya itu mencatat, kemudian melaporkan kepada walas dan men-share kembali. Nah, begitu juga pada pembelajaran online, sekretaris juga tetap mencatat, kemudian nanti menginformasikan kembali hasil daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Jika rapat itu dilakukan secara online, maka sekretaris
menjadi notulen rapat, kemudian hasil rapat diberikan lagi ke grup kelasnya. Jadi rangkuman dari hasil rapat itu cukup sekretaris yang melakukan, tetapi tentunya sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Jadi kira-kira sudah oke, dan mereka boleh share notulensinya itu kepada teman-temannya. Nah, bagaimana dengan bendahara? Bendahara juga perlu juga untuk membantu Bapak dan Ibu. Misalnya, bendahara itu kita kan belum tahu nih pandemik sampai berapa lama, PJJ sampai berapa lama ya, sehingga nanti ketika harus berkumpul, ada saat-saatnya mengumpulkan dana dan sebagainya, itu bisa bendahara yang berfungsi untuk mengumpulkan itu. Nah, ini ada korelasinya nih dengan seksi yang lain. Contoh, saya ambil contoh itu dengan seksi keagamaan. Misalnya kalau Bapak Ibu sekolahnya sekolah Islam, biasanya kalau saat PJJ offline kita ada dana infak gitu ya. Mungkin kalau agama lain juga ada. Nah, infak ini biasanya dikumpulkan oleh seksi keagamaan. Kemudian seksi keagamaan menyerahkannya kepada bendahara, dan bendahara itu yang menyimpan keuangannya kalau offline. Nah, bagaimana kalau online? Nah, kalau online, seksi keagamaan bertugas menagih semua kepada anak-anak. Kemudian anak-anak itu nanti mentransfer uangnya kepada rekening yang sudah ditentukan. Nah, laporannya itu juga diberikan kepada bendahara. Jadi bendahara juga harus tahu tuh apa saja gitu yang dilakukan. Apa saja yang siapa saja yang sudah membayar, maksud saya. Kemudian bendahara melaporkan kepada ketua kelas, dan ketua kelas melaporkan juga kepada wali kelas. Itu bisa dilakukan saat pembelajaran online. Nah, bagaimana dengan sesi keagamaan? Tugasnya yang lain adalah mungkin mengingatkan anak-anak untuk saat tadarus di pagi hari. Kemudian bisa juga memimpin tadarus pagi hari, atau bisa juga membuat jadwal siapa saja yang besok bertugas kultum ya, atau bertugas kultum secara online ya, maksud saya. Itu juga bisa dilakukan oleh seksi keagamaan. Nah, sekarang bagaimana dengan seksi keamanan? Nah, ini keamanan, namanya keamanan berarti mengamankan. Biasanya kalau offline mereka menjaga bagaimana supaya teman-teman itu selalu bersama dalam kerukunan. Jadi tidak ada bullying di kelas, melaporkan mungkin jika ada anak-anak yang mungkin berlebihan dalam melakukan sesuatu, berlebihan secara negatif ya maksud saya, dan kemudian menjaga bagaimana kelas itu tetap kondusif dalam kebersamaan. Itu biasanya tugas seksi keamanan. Nah, justru saat pembelajaran online, seksi keamanan sangat berperan, karena seksi keamanan bisa menjadi tangan Bapak dan Ibu mencatat mungkin anak-anak yang mengeluarkan bahasa tidak sopan selama pembelajaran. Misalnya ada anak yang bahasanya kurang baik, gitu, kurang santun, maka seksi keamanan bisa mengingatkan temannya, halo, tidak boleh ya ngomong kayak gitu. Halo, bahasanya tolong dijaga. Nah, atau melihat gambar-gambar saat diskusi grup yang mungkin Bapak Ibu gurunya nggak ada. Nah, seksi keamanan mungkin bisa menjadi tangan Bapak Ibu guru untuk mengawasi teman-temannya dan melaporkan. Dan tentunya ini harus disepakati oleh semua teman-temannya, dan teman-temannya harus paham kalau tugas keamanan salah satunya adalah itu. Jadi teman-temannya nggak boleh membuli seksi keamanan. Nah, Bapak Ibu wali kelas harus menjelaskan dulu bahwa fungsinya seksi keamanan adalah seperti itu. Jadi agar semua kelas juga bisa memahami fungsi dari setiap anggota dari struktur kelas itu. Oke, bagaimana dengan seksi edukasi atau seksi pendidikan? Biasanya kalau seksi pendidikan di kegiatan offline itu tugasnya adalah mengingatkan Bapak dan Ibu guru pada pelajaran selanjutnya. Pergantian pelajaran merupakan jam yang sangat rawan, apalagi kalau Bapak dan Ibu guru terlambat masuk kelas. Nah, biasanya saya mengirimkan seksi pendidikan untuk menghampiri Bapak dan Ibu guru ke ruang guru. Bapak dan Ibu sudah ditunggu di kelas saya saat ini. Jadi Bapak dan Ibu guru boleh masuk ke kelas saya. Nah, itu saat offline. Begitupun juga saat online, seksi pendidikan
bisa menginformasikan atau mengingatkan Bapak dan Ibu gurunya yang mungkin sudah ini pelajaran Bapak ya Pak, nanti kami tunggu di Zoom meeting dengan ID sekian. Nah, itu tugas seksi pendidikan. Kemudian seksi pendidikan juga bisa memberikan artikel-artikel motivasi kepada teman-teman yang mungkin ada cerita yang edukasi atau mungkin bentuknya sains seperti itu. Nah, seksi pendidikan bisa menginformasikan kepada teman-temannya sehingga teman-teman bisa membaca dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari situ. Itu adalah tugas seksi pendidikan baik offline maupun online. Bagaimana dengan seksi kebersihan? Bagi saya, belajar online maupun tidak online, tetap anak-anak harus menjaga kebersihan. Sehingga saya harus punya mata-mata mereka kalau di sekolah bisa menjaga kebersihan kelasnya, kenapa di rumah tidak bisa menjaga kebersihan rumahnya? Misalnya, seksi kebersihan mengumpulkan foto teman-temannya tentang kondisi kamarnya. Kalau kamarnya berantakan, bisa dilaporkan ke walasnya. Seksi kebersihan bisa mengingatkan teman-teman ada tugas loh merapikan kamar loh, kamarnya harus selalu rapi atau pakaiannya harus selalu rapi dan lingkungan belajarnya juga harus selalu nyaman. Dan bisa kita tugaskan anak-anak dalam seksi kebersihan. Nah, nanti kalau sudah selesai pandemik baru balik lagi mengontrol kebersihan kelas, mungkin membuat jadwal piket, kemudian juga mengingatkan tugas piket dan sebagainya. Dan biasanya di sekolah-sekolah ada Jumat bersih. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan seksi kebersihan untuk melakukan itu. Kemudian seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi itu apa fungsinya? Biasanya setiap kegiatan sekolah pasti harus dong kita ada sesi foto dan sebagainya. Nah, pada kegiatan offline tentunya seksi dokumentasi yang berjalan gitu keliling sekolah untuk mengabadikan foto-foto kegiatan selama proses pembelajaran. Nah, bagaimana kalau online? Bapak dan Ibu bisa meminta seksi dokumentasi untuk print screen saat pembelajaran, ya. Jadi bisa tahu, oh ternyata ada yang tidak datang nih di Zoom meeting, atau ada yang tidak masuk nih hari ini, atau ada yang absen di Telegram, tetapi ternyata tidak masuk di Zoom meetingnya. Nah, itu bisa kita identifikasi dengan bukti. Dan bukti ini bisa kita minta dari seksi dokumentasi. Jadi Bapak dan Ibu guru, mungkin kan Bapak dan Ibu guru fokus ke mengajar, sehingga kadang-kadang kita nggak fokus dengan anak-anak kita ada yang keluar dari Zoom atau meninggalkan dari Zoom. Apalagi kalau anak-anak SMP atau SMA yang udah levelnya mulai tinggi, masuk di awal, lama-lama pelan-pelan ngilang, Bapak Ibu gurunya nggak sadar. Nah, seksi dokumentasi bisa mengabadikan itu. Jadi pada awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dia punya dokumentasinya, sehingga Bapak dan Ibu guru punya data siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Ya, selanjutnya yaitu adalah seksi bahasa. Biasanya seksi bahasa ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang mungkin memang program unggulannya adalah bahasa. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, ya seperti di pesantren ataupun di boarding school atau sekolah-sekolah internasional. Nah, seksi bahasa bisa menjadi mata Bapak dan Ibu guru untuk mengingatkan teman-temannya berbahasa sesuai dengan ketentuan sekolah. Atau bisa juga Bapak dan Ibu menugaskan kepada seksi bahasa untuk mungkin kalau memang sekolahnya itu adalah sekolah bilingual, bisa memberikan contoh-contoh kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa itu, atau bisa men-share daily conversation, bisa juga men-share mungkin daily vocabularies ya, yang sudah terencana tentunya, misalnya setiap minggu atau setiap hari gitu ya, tergantung kesepakatan Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Saya rasa seksi bahasa sangat bagus untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing. Ya, mungkin itu sedikit sharing pengalaman dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing, baik pembelajaran online maupun offline. Atau mungkin bisa lebih di teman-teman
mungkin teman-teman punya hal lain yang mungkin lebih oke lagi gitu, tugas-tugas dari setiap struktur kelas. Silakan saja, dan terima kasih atas kesediaannya menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya mendapatkan informasi, dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan informasi yang lain dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.